Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya mengajar di MI 1 Wajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya peserta PPG Dalam Jabatan Batch 1 Angkatan 1 Program Bina Studi Fikih tahun 2023 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Arwaniri Banda Aceh dengan NIM 220221419 dengan nomor peserta PPG 81275011550. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MI 1 Wajo. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Yes, 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 Allah Akbar. Alhamdulillah, kita ucapkan ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, kepada ketua kelasnya silakan disahkan dulu nak. Taib, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya. teman-teman, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di kelas kita ini untuk melaksanakan suatu kegiatan kita yakni belajar ya. Tentunya kalau pemula kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ya, anak-anakku sekalian, saya lihat di setiap tempatnya terisi semua ya. Oh, ada yang tidak hadir ya? Satu orang tidak hadir. Mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir ini dapat segera ikut belajar seperti biasanya ya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengabsennya. Jadi dengarkan namanya, Bapak akan mengabsen satu persatu. Ardiansa, Muhammad Hasan Dapan, Muhammad Fahri, Muhammad Alfiansa, Ramadhani, Adi Putri, Atika, Suci Ramadhani, Rizky Kurniawan, Nabila Firda, Humaira, Salva. Iya, ada semua. Oh, ada satu orangnya atas nama Adit Saputra. Adit Saputra tadi ada
informasinya bahwa dia tidak sempat mengikuti pembelajaran hari ini karena berhubung kesehatannya terganggu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, dan kita doakan supaya teman kita itu cepat sembuh dan bersama-sama kembali untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak semua, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, marilah kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Berarti kita akan semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, anak-anakku, masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih ingat ya? Ya, coba siapa yang ingat angkat tangannya? Oh, Giva, silakan berdiri nak. Puasa Ramadan. Oh iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Puasa Ramadan, ya betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kita Gifar, bahwa pada minggu yang lalu kita belajar tentang puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan itu ada sholat sunnah yang dikerjakan. Siapa yang masih ingat sholat sunnah apa yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan? Ya silakan nak. Sholat tarawih. Ya, betul sekali. Oke, untuk secara keseluruhan, siapa yang mari kita melapaskan niat berbuka puasa semuanya secara bersama-sama. Betul sekali. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang keutamaan sholat Jumat. Ya, tentang sholat Jumat. Ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Ya? Ada? Oh, silakan. Salat yang dikerjakan pada hari Jumat. Salat yang dikerjakan pada hari Jumat. Ada yang tahu berapa rakaat salat Jumat? Ya, silakan nak. 2 rakaat ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah ya dapat menganalisa ketentuan, tata cara, dan hukum salat Jumat dengan tepat sebagai bagian dari kewajiban seorang muslim laki-laki. Ya, jadi salat Jumat itu adalah diwajibkan bagi muslim laki-laki yang sudah balik. Ya, oke. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan terlebih dahulu membagikan buku untuk kalian dan menayangkan video tentang tata cara pelaksanaan salat Jumat, gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, masih semangat? Masih. Olehnya itu sebelum memasuki pembelajaran kita akan menonton dulu video ya, video tentang materi sholat Jumat. Nanti setelah menonton, kemudian Bapak akan menjelaskan materinya. Setelah itu kalian mempelajari secara mandiri. Tentunya nanti setelah itu kita akan mengadakan diskusi secara berkelompok. Bapak akan bagikan LKPD secara berkelompok dan kalian akan menyajikan hasil materinya, gitu ya. Oke, sekarang marilah kita menonton dulu video. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga
kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khotbah. Orang yang berkhotbah disebut khatib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khotbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khotbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan minimum jarak bepergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal yang dilarang Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh kira-kira 90 km. Kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Materi selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, Islam, balik atau dewasa. Anak-anak tidak wajib sholat Jumat. Berakal, orang gila tidak wajib sholat Jumat. Laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Sehat, orang sakit berat diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bermukim, orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat diadakan di pemukiman. Berjamaah hendaklah dikerjakan di waktu zuhur. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khotbah. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Mandi, bersiwak atau menggosok gigi, memotong kuku dan mencukur kumis, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, perbanyak zikir dan doa sebelum khatib naik mimbar, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih, segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awal niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikut niat sholat Jumat. Usolli fardul jumu'ati ra'ataini mustaqbilal qiblati hada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Dianjurkan pada rakaat pertama baca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya,
keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara dua Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat. Oke, sudah menonton tadi? Nah, tadi adalah video tentang sholat Jumat, ya. Sudah ada beberapa yang dijelaskan. Tentunya sudah ada juga yang ditangkap. Kemudian apa di antara kalian ini ada yang mau bertanya tentang apa-apa saja yang dilihat tadi, kemudian ada yang belum dipaham. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, silakan nak. Sholat zuhur adalah pengganti sholat Jumat. Kenapa rakaat sholat Jumat ada 2? Oh iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, ya Bapak akan jelaskan apa pertanyaan dari teman kita dari Bung Mera ya. Oke, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sholat Jumat dilaksanakan pada setiap hari Jumat dan dilaksanakan waktunya adalah waktu sholat duhur. Kemudian ada yang bertanya, kenapa rakaat sholat Jumat cuma 2? Sementara kita telah ketahui bersama bahwa rakaat sholat duhur ada 4. Nah, gitu ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Bapak akan jelaskan bahwa memang rakaat sholat Jumat itu ada 2 rakaat. Nah, kemudian sebelum melaksanakan sholat Jumat, didahului dengan khutbah. Ya, khutbah yang dilaksanakan oleh khatib. Nah, khutbah inilah yang akan mengenangkan atau mencukupkan rakaat sholat Jumat itu menjadi 4, gitu ya. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa mendengarkan, mengikuti khutbah, maka itu menjadi 4 bagian daripada rakaat sholat Jumat. Jadi anak-anakku semua, apabila melaksanakan sholat Jumat tetapi tidak mengikuti khutbah, maka terhitung cuma 2 rakaat saja, gitu ya? Oke, sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, Bapak akan membagikan buku ya, membagikan buku kemudian dibaca, dipelajari karena nanti akan ada diskusi berkelompok, gitu ya? Ya. Silakan dibaca materinya, karena nanti kita akan diskusi tentang materi pembelajaran kita ya. Silakan dibaca-baca nak. Dibaca bukunya di atas nak, bukunya di atas. Ya, di sini dibaca. Iya. Sudah dibaca bukunya semuanya? Sudah dibaca bukunya? Sudah. Sebelumnya itu mari kita dulu melaksanakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, usahakan semangat terus ya, supaya dalam pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, coba perhatikan semua di atas nak. Di tangan Bapak ini ada saya pegang sebuah semacam LKPD. LKPD adalah lembaran kerja peserta didik. Nah, ini LKPD bentuknya adalah bentuk dalam kelompok. Jadi LKPD dalam bentuk kelompok.
Jadi setiap kelompok nanti Bapak akan membagikan RKPD ini dan dijawab dan dikerjakan secara berkelompok. Dan ingat, setelah waktu yang ditentukan, RKPD ini akan kalian bacakan hasilnya. Hasil dari diskusi kalian akan kalian paparkan, gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 diambil ingat. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5, ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah tulis namanya, nama kelompoknya, kemudian dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada pada pertanyaan RKPD tersebut. Ya, silakan Nak. Bekerjasama akan nanti pekerjaannya cepat selesai, ya. Muslim setiap hari Jumat dan Selasa. Atau memaparkan hasil diskusi kalian, ya, mempresentasikan dan atau memaparkan hasil diskusi kalian. Jadi nanti di setiap kelompok ada salah satu sebagai yang membacakan, ya, yang membacakan hasil diskusinya. Nah, temannya yang lain mendengarkan, gitu ya. Oke, siapa yang dulu mau kelompoknya? Ya, kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dalam suatu sholat Jumat, jamaah terdiri dari 25 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Dibacanya apa sih kelompoknya? Pendirian perempuan sebanyak 35 orang, bukan syarat wajib sholat Jumat. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, oke. Kelompok yang lain siapa lagi? Yang siap? Iya, silakan. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Waktu zuhur dimulai pada pukul 11.55, namun khatib sudah mulai berkhutbah pukul 11.50. Jawabannya, salat Jumat yang dilakukan mereka tidak sah karena salah satu syarat sah salat Jumat adalah salat Jumat dilaksanakan pada waktu salat zuhur, sementara yang dilakukan oleh khatib membaca khutbah sebelum waktu salat zuhur tiba. Iya, tepuk tangan lagi. Oke, kelompok yang lain siapa yang mau? Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4.
Tepuk tangan lagi untuk temannya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, suaranya tidak segera supaya Dibangunnya nelayan yang mencari ikan di luar negeri mengirimkan salat Jumat di tengah laut. Jawab, salat Jumat yang dilakukan pada itu tidak sah karena salah satu syarat sah salat Jumat adalah salat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. iya, benar sekali. Oke, tepuk tangan lagi. Sekarang kelompok siapa lagi yang belum? Kelompok kelompok 5 belum. Ya, semangat supaya nanti jawabannya juga kita bisa tahu apakah sudah sesuai atau belum. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 melaksanakan hasil diskusi kami. Pak Damar adalah seorang PNS yang sering dinas keluar kota. Pada hari Jumat ini, ia dinas keluar kota yang berjarak 15 km dari rumahnya. Wajibkah ia melaksanakan sholat Jumat? Jawab, iya. Pak Damar wajib melaksanakan sholat Jumat karena Pak Damar termasuk laki-laki yang memenuhi syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Walaupun Pak Damar melakukan perjalanan, namun perjalanan yang Pak Damar lakukan tidak termasuk dalam kategori musafir yang membolehkan tidak wajib sholat Jumat. Ya, sudah semua? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, baiklah. Bapak akan memperjelas kembali apa-apa saja yang kalian sudah jawab dari hasil diskusinya. Coba sini nak. Coba di sini saya tunggu kembali dulu supaya akan saya bacakan kembali hasil diskusinya ya. Oke. Masih semangat? Masih. Oke, anakku sekalian, saya akan membacakan kembali hasil diskusi kalian ya. Untuk kelompok 1 tadi pertanyaannya adalah dalam sholat Jumat jamaah terdiri dari 25 orang laki-laki, sedangkan perempuan ada 35 yang ikut berjamaah. Jadi pertanyaannya adalah apakah sah salat Jumatnya? Ya. Nah, jawabannya adalah tidak sah. Kenapa? Kenapa tidak sah? Karena dalam salat sah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah itu laki-laki harus terdiri dari 40 peserta jamaahnya, sedangkan di sini tadi hanya 25. Walaupun tadi ada perempuan 35, tetapi perempuan bukan salah satu syarat sah wajib, syarat sah melaksanakan sholat Jumat, karena memang perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tuh, yang pertama. Yang kedua, mana yang kedua ini ya? Yang kedua, waktu salat zuhur dimulai pukul 11.55. Namun khatib sudah mulai berkhutbah pada pukul 11.50. Apakah khatib ini melaksanakannya khutbah ini sah atau tidak? Ya, tentu tidak. Kenapa tidak? Karena waktu dimulai sholat Jumat itu adalah waktu salat zuhur ya. Waktu melaksanakan sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Sementara sholat zuhur di sini adalah jam 11.55. Ya, sementara khatib melaksanakan khutbah pada pukul 11.50. Ya. Oke. Selanjutnya, Alpang adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang mengalami keterbelakangan mental. Apa itu keterbelakangan mental? Ya,
pemikirannya tidak baik, tidak benar, ya. Cara berpikirnya tidak waras. Nah, apakah salat Jumat yang dilakukan oleh Atong itu sah? Hah? Tidak, ya. Tentunya tidak. Kenapa? Karena salah satu syarat sah untuk salat Jumat adalah berakal sehat. Gitu ya. Ya, anak-anakku sekalian, setelah kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, kepada anak-anakku, ada yang bisa merangkum tidak? Apa-apa saja yang sudah dipelajari pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Silakan. Oh ya, silakan Ipan. Jumlah rakaat salat Jumat adalah 2 rakaat. Ya, salat Jumat berjumlah 2 rakaat. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa? Ya, silakan berdiri, Nak. Salat Jumat dilaksanakan atau waktu pelaksanaan salat Jumat adalah pada waktu salat duhur. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Nak berdiri. Sebelum melaksanakan salat Jumat Ya, sebelum melaksanakan salat Jumat, kita akan mendengarkan atau melaksanakan khatib melaksanakan khutbah dulu. Oke, selanjutnya. Ya, silakan berdiri, Nak. Hukum salat Jumat adalah wajib bagi laki-laki dan anak-anak. Iya, hukum salat Jumat bagi laki-laki adalah wajib bagi yang sudah balik. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, untuk hari ini Bapak cukupkan pertemuan kita, dan insya Allah pada minggu yang akan datang, pada perjumpaan yang akan datang, kita akan melaksanakan atau mempelajari tentang zakat. Oke, untuk hari ini marilah bersama-sama membaca hamdalah. Pembelajaran kita pada pagi ini Bapak cukupkan dengan ucapan minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.